Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamdah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Deva, kembali sisi ke kamera ya. Ya, teman-teman, ini saya mohon maaf ya. Ini saya di sini hanya menuntun beliau ya. Sebenarnya ini tempat tidak layak ya. Kayak terlalu kotor gitu teman-teman. Dan Mister X itu kebetulan ini membawa sarung ya, ini sarung hitam ya sayangnya. Di bawah juga ada garis-garisnya. Jadi kebetulan bawa sarung bisa digunakan buat alas gitu teman-teman. Ini beliau meminta kepada saya untuk tolong tuntun saya gitu. Ya udah saya tuntun beliau. Katanya beliau itu kangen sekali dengan sholat ya. Makanya tadi saya dan Mas Indra itu bersama-sama melakukan sholat sederhana untuk menuntun beliau ya. Ini kita lakukan hanya untuk menuntun beliau. Ibu sudah tenang. Alhamdulillah. Jadi bisa ya Ibu ya. Dan teman-teman, ini saya ceritakan ya. Ini itu adalah sebuah pemakaman mini ya. Mini yang hanya diisi oleh beberapa orang saja, nggak banyak. Ini pemakaman hanya diisi oleh 10 orang ya. Karena tanah ini mau diiningin oleh pengembang ya. Ini tanah baru ya, bukan baru ya, sudah diganti untung oleh pengembang selama 5 tahun ya. Dan pengembang belum melakukan eksekusi terhadap tanah yang di sini, karena di sini tuh ada satu makam yang tidak bisa dibongkar gitu teman-teman. Katanya kalau alat berat ke sini selalu rusak, tapi yang lain bisa. Dan ketika tidak menggunakan alat berat, orang ya yang niat membongkar atau menggali tempat yang pusing, sakit, ketika keluar dari tempat ini sembuh dan kembali lagi niat membongkar, pasti terjadi hal yang sama lagi. Makanya nggak ada yang berani. Lihat teman-teman, di sekeliling ditanamin pohon singkong ya teman-teman. Tapi khusus di lokasi ini nggak ada pohon singkongnya ya. Jadi ini bekerja pengembang itu karena di tanah ini, ya udahlah kamu gini, saya punya tak, ya udahlah kamu pakai selama sekian tahun. Sebenarnya bangun sebuah perumahan ya teman-teman. Perumahan ini ya teman-teman, ini tuh perumahan yang
niatnya itu dibangun dengan kata perumahan elit gitu teman-teman. Tapi sayangnya di sini itu nggak bisa dilakukan eksekusi karena tanah ini tadinya itu sangat murah, akhirnya dilakukan oleh pengembang jadi sangat mahal gitu teman-teman. Yang terjadi seperti itu. Ya, ini areanya beliau ya teman-teman ya. Ini pohon singkong nggak ada di sini, nggak ada yang berani nanam di sekitar sini ya. Cuman ini tadinya itu memang ada batu nisannya, cuman batu nisannya itu berhasil dibongkar gitu teman-teman. Berhasil dibongkar ya. Tapi ketika digali nggak bisa, dan orang mau masang lagi juga nggak bisa. Sudah nggak bisa ditaruh apa-apa gitu. Orang kesini pusing, makanya ya udahlah itu. Mohon maaf ya Ibu, kenapa Ibu minta dituntun untuk melakukan sholat? Oh, seperti itu. Iya, baik. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiba-tiba angin agak sedikit kencang teman-teman, tapi di luar di sini enggak ya. Allahu alam. Baik. Iya. Gini teman-teman. Ya. Dan ibu ini berkata, "Kenapa Ibu?" Tadi kan saya bertanya ya, dan ibu ini berkata, tadi saya bertanya seperti ini. Kenapa Ibu kok dimakamkan seperti di tempat yang pribadi gitu, hanya 10 orang, dan 10 orang itu siapa? Sebenarnya 10 orang itu adalah tragedi di mana 10 orang itu terbunuh secara bersamaan gitu teman-teman. Dan karena warga menemukan 10 tulang yang ada di sini, makanya dimakamkan 10 tulang tersebut di sini. Ini kejadian terjadi ketika zaman kolonial ya. Dan ibu ini tadinya mendirikan rumah di sini ya. Beliau mendirikan rumah di sini dan beliau itu sedang sholat ya, sedang sholat, dan beliau belum selesai sholat ya, ada tangan menyekapnya dari belakang. Ternyata tangan itu berkulit putih ya, berkulit putih. Apa yang terjadi teman-teman? Ya, ini kebrutalan waktu zaman penjajahan ya. Ibu ini jadi korbannya ya. Ibu ini dilepas hijabnya secara paksa ya, dan ya dilakukan hal yang tidak baik itu teman-teman. Kalian tentunya ya sudah bisa mengira-ngira sendiri lah ya teman-teman ya. Dan ketika selesai semuanya, ibu ini menangis dan mengutuk ya, tidak ada yang bisa keluar dari tempat ini kecuali kalian bertanggung jawab terhadap saya. Akhirnya ini tadinya rumah, tiba-tiba ada angin kencang menutup rumah ini dari pintu, jendela, semuanya, dan mereka nggak bisa keluar. Dan ibu ini seketika, saya jadi ikut sedih teman-teman, seketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika orang zolim tersebut ya, yang waktu zaman penjajah itu
meninggal kondisi kelaparan karena nggak bisa keluar melihat beliau sudah tiada terlebih dahulu. Mereka bingung, nggak bisa keluar di tempat itu, nggak tahu kenapa, dan akhirnya ke-9 orang tersebut meninggal bersama dan membusuk di tempat yang sama. Dan ke-9 orang tersebut ditemukanlah oleh seorang yang berkelana. Jadi zaman dahulu itu masih ada sekitar kayak orang yang menjelajah gitu, kayak pendekar gitu. Ditemukanlah 9 orang, ya 10 sama ibu ini ya, kondisi sudah tulang belulang, dan dibongkarlah gubuk yang sudah roboh ya, gubuknya itu sudah roboh teman-teman, ditemukannya oleh orang dan dimakamkan di sini ya, karena nggak ada ini ya, nggak ada zaman dahulu, nggak ada tanda batu nisan ya, ini hanya dikasih batu, atau ada yang dikasih batu, ada yang hanya dikasih gundukan tanah, karena nggak ada ini ya teman-teman. Dan yang lain bisa direlokasi, yang ibu ini nggak bisa karena dia ingin tolong diselesaikan sholat saya, dan saya membantunya untuk menyelesaikannya gitu teman-teman, dan dia sangat senang. Jadi tempat ini sudah diizinkan ibu ya, sudah diizinkan teman, dan teman-teman bisa lihat ini sudah tidak terlihat wajahnya ya, wajahnya itu kayak rata gitu teman-teman, rata. Iya, alhamdulillah. Oh, jadi teman-teman, suaminya pun nggak tahu kemana ya waktu itu. Beliau itu sedang berdoa dan meminta agar suaminya diberi keselamatan dimanapun dia berada. Ya memang kalau zaman dahulu itu, ketika zaman penjajahan itu, ada yang para pria itu ditarik paksa untuk kerja paksa juga ada yang disuruh untuk kerja di sana juga ada gitu. Jadi wanita zaman dahulu memang lebih tersiksa dibanding sekarang gitu. Jadi ibu yang membuat orang pusing. Kenapa ibu nggak membuat saya pusing tadi? Oh, sebenarnya sudah, tapi saya nggak mempan dengan pusing yang ibu buat. Oh, seperti itu. Jadi teman-teman, sebenarnya saya sudah dibuat pusing oleh beliau, dan saya nggak mempan gitu katanya. Iya, ya udah, sekarang kan ibu sudah tenang, jadi ibu kembali ke tempat sewajarnya. Saya sudah menyelesaikan apa yang ibu ingin selesaikan. Saya sudah bantu menuntunnya ya. Iya ibu. Jadi biarkan tempat ini direlokasi ya. Nama ibu siapa? Ayu Ajeng Laksmi. Indah sekali namanya. Oh iya, yeah. Portal dari atas tiba-tiba terbuka teman-teman. Astagfirullah. Mungkin sebentar lagi ya. Portal yang di atas membesar. Kayaknya ibu ini akan diambil secara cepat, karena apa yang dia inginkan sudah tercapai. Allahu Akbar. Cepat teman-teman ya. Ini memberi pelajaran juga buat Mr. X ya, kalau kemana-mana itu lebih baik bawa alas gitu ya teman-teman ya.
Ini sebenarnya sarung ya, kadang Mister gunakan ya kalau untuk ini ya teman-teman ya, kalau untuk jaga-jaga ya, siapa tahu dibutuhkan gitu teman-teman. Dan ternyata memang benar dibutuhkan ya. Mungkin untuk kedepannya Mister akan bawa tas untuk explore ya, siapa tahu butuh sajadah atau apa, bisa Mister X itu gunakan ya. Alhamdulillah teman-teman, ini kita ya, saya dan Mas Indra itu sudah berhasil memurnikan tempat ini ya. Ini sudah nggak pusing teman-teman, kata Mas Indra juga udah nggak pusing ya. Ini tadi Mas Indra sebenarnya kesini juga pusing, tapi sudah saya kasih sesuatu supaya tidak pusing. Mas Indra masih pusing nggak kalau saya cabut ya? Coba saya cabut ya Mas Indra ya. Coba bentengnya saya cabut. Oke. Gimana, masih pusing nggak Mas Indra? Alhamdulillah. Ya teman-teman, ini kita bisa ambil kesimpulan kenapa ketika jenazah meninggal itu disolati ya, mungkin kayak ada pemurnian, juga ada ketika sholat yang belum diselesaikan bisa dibantu dengan diselesaikan lewat itu juga teman-teman. Dan ini tempat nanti akan saya kabari ke developer ya. Ini Mr. X kenapa di sini, karena Mr. X itu dimintai bantuan oleh pengembang gitu, agar tempat ini bisa segera dijadikan perumahan elit gitu teman-teman. Mudah-mudahan ya ketika Mr. X itu lakukan pelaporan ke pengembang bisa dibangun secara langsung gitu. Oke, mungkin teman-teman sampai di sini karena Mr. X itu sudah lelah ya. Lelah semalaman di sini mencari di mana titiknya, akhirnya ditemukan di sini ya. Semalam Mr. X itu muter lari gitu, mencari di mana titiknya, nggak ditemukan ketemu di sini gitu teman-teman. Jadi Mr. X itu kayak butuh waktu buat istirahat sebentar gitu teman-teman. Mungkin sampai di sini Mr. X undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.